Apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda? Apa lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Yuk kita cari tahu. Ada kisah menggelitik tentang SS Cotopaxi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina ke Havana. Kapal ini nggak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 1980-an, sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Augustine, Florida. Karena para spesialis nggak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Cotopaxi yang hilang. Ini dikonfirmasi bulan Januari 2020. Bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja dan bagaimana ia sampai di sana sebab bangkai kapal misterius ini bahkan enggak di segitiga Bermuda. Yuk kita lihat siapa penemu istilah segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa nunjukin segitiga ini di peta? Enggak, ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda enggak muncul di peta dunia manapun. Tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk segitiga. Di tahun 1964, seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Geddes untuk pertama kali menemukan ide ini saat menulis artikel untuk majalah Argosy. Dia memakai nama segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang, sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bangkainya enggak ditemukan di wilayah itu, tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita. Legenda tentang segitiga Bermuda kembali ke abad ke-15, seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400-an. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai segitiga Bermuda, dia lihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu, dia lihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Kayak banyak pelaut lain, sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19, sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Letnan Charles Taylor dan tercatat dia tersesat di segitiga itu tanpa alasan. Karena saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu dengan kecepatan itu. Enggak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan Taylor enggak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian nahas ini adalah kesalahan pilot. Tapi karena orang nggak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Gernon bilang dia melewati kabut elektronik saat berada di atas segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970, saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Kayak banyak orang sebelumnya, alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit. Harusnya seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena dia nggak punya alasan masuk akal lain untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas segitiga Bermuda. Di tahun 2014, seorang pilot teringat hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya sebagai apapun. Sebagian pertemuan aneh ini bahkan direkam loh. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan melayang di dekat laut. Para pilot nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana. Oke, nggak semua penjelasan mungkin seaneh ini. Para ahli oseanografi misalnya juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini.
Jadi, baru-baru ini mereka kembali ke salah satu teori lama mereka, gelombang rock. Ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu akan saling tumpang tindih kayak gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi dari 10 meter dan terjadi bersamaan, maka bisa terbentuk gelombang rock setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri, awan heksagonal. Jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 km per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan, sebagian membentang dari 32 sampai 88 km. Dalam kondisi seperti ini, gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga Bermuda, kompas mengarah ke utara sebenarnya, yaitu kutub utara geografis, bukan utara magnetik. Kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya sangat tumpang tindih di segitiga Bermuda, ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi nggak berfungsi. Ini dinamakan garis agonik. Masalahnya, para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser tiap tahun. Suatu saat, garis ini bisa melewati segitiga Bermuda, tapi sekarang garis ini melewati Teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga Bermuda telah menelan korban begitu banyak kapal. Ada beberapa kawah di sana yang lebarnya mencapai 800 km dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu, akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi, apa para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini hari ini? Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan, Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu enggak benar. Mengenai kapal, jika orang menghindari segitiga Bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini, masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga Bermuda. Jadi jelas, tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini, segitiga Bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat, baik laut maupun udara. Tapi, segitiga Bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi. Mari kita ingat bahwa arus teluk, arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal melewati segitiga Bermuda. Di samping itu, titik terdalam di Samudra Atlantik, kedalaman Milwaukee, juga berlokasi di segitiga Bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milwaukee. Jadi kalau dipikir-pikir, seluruh misteri itu adalah paduan sempurna dari kesalahan manusia, cuaca buruk dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda enggak beda dengan tempat lain dimanapun. Lenyapnya alat transportasi itu nggak lebih sering terjadi daripada di area sebanding di Samudra Atlantik. Statistik resmi bilang sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa menggambarkan tim penyelamatnya dalam catatan resmi jika sebuah kapal dilaporkan hilang. Ada juga beberapa kejadian yang ternyata nggak benar-benar terjadi sehingga menambah laporan palsu itu. Seperti kejadian di tahun 1937 di lepas Daytona Beach, Florida, yang mengejutkan bahwa surat kabar setempat nggak pernah mengungkap apapun tentang itu. Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini nggak akan ada di peta kertas biasa karena ini bukan wilayah resmi Samudra Atlantik. Ini cuma area perairan kecil berbentuk segitiga yang nggak jauh dari pesisir tenggara Amerika Serikat. Pada abad ke-20, tempat ini jadi legenda. Ada yang percaya kalau tempat ini pangkalan rahasia, yang lain yakin kalau ini portal waktu.
Jadi, kapal-kapal terjebak dalam badai kuat lalu pergi ke masa lalu atau masa depan. Ada juga teori kalau kota Atlantis ternyata ada di bawah segitiga Bermuda. Teknologinya membuat ledakan energi dan menghancurkan kapal. Bahkan pesawat juga bisa hilang di area ini loh. Teori-teori ini udah terkenal banget sampai-sampai kalau ada kejadian aneh di laut, orang-orang mikir pasti ada hubungannya sama segitiga Bermuda. Ketakutan akan segitiga Bermuda makin menjadi karena banyak buku dan film tentang itu. Sutradara, penulis, dan jurnalis suka pakai tema ini. Tapi kebanyakan cerita dalam karya-karya mereka nggak benar. Kamu bisa nemuin kebenaran dari tempat ini kalau kamu perhatiin baik-baik loh. Tapi pertama-tama, yuk sanggah dulu teori yang paling lemah. Benda luar angkasa, Atlantis, dan perjalanan waktu. Semua mitos ini muncul di pertengahan abad ke-20. Nggak ada catatan tentang fenomena misterius sebelum abad ini. Orang-orang cuma tahu kalau ada banyak kapal yang tenggelam di sini. Tapi seorang penulis bikin buku yang nyebutin Atlantis ada di dalam perairan segitiga ini. Penulisnya nggak ngasih bukti, tapi dia meyakinkan banget pas ngejelasin hipotesis ini. Orang-orang baca buku itu dan suka. Psikologis manusia suka baca hal rahasia. Kalau kamu tahu sesuatu yang orang-orang nggak tahu, kamu jadi ngerasa spesial. Pastinya, kamu mulai percaya sama rahasia ini. Jadi, ini alasannya buku Segitiga Bermuda menjadi sangat populer. Penulis buku itu jadi kaya, dan orang lain juga pengen memperkaya diri dengan cara sama. Beberapa teori luar biasa tentang perjalanan waktu dan pangkalan rahasia muncul sejak itu. Setelah itu, dokumenter mulai bermunculan. Karya-karya tentang sifat mistis segitiga ini nggak berdasarkan fakta, tapi teori dari buku-buku lain. Kita nggak akan bisa nemu kebenaran dalam kekacauan ini. Beberapa orang suka saat tahu rahasia, meskipun palsu. Tapi kamu bisa kok nemu kebenarannya kalau benar-benar mau. Ambil contoh, satu mitos dan coba cari sumber yang ngebuktiin kebenarannya. Pasti kamu cuma dapat buku non-ilmiah sama film. Selain mitos, ada juga hal realistis tentang segitiga ini, tapi sama-sama menarik kok. Satu hipotesis bilang kapal-kapal hilang di sana karena gas metana. Endapan gas ini ada di dasar laut wilayah ini. Kadang gas ini keluar dari sana dan naik ke permukaan. Nah, pas metana bersentuhan sama air, muncullah gelembung-gelembung besar. Lalu gelembung ini bikin air jadi berbusa dan bikin gelombang air besar yang bisa membalikan kapal. Teori ini cukup masuk akal, dan fenomena alam itu emang ada, tapi bukan di segitiga Bermuda. Udah banyak penelitian dilakukan, tapi nggak ada yang memastikan peningkatan konsentrasi metana muncul di sini. Letusan metana terakhir terjadi di sini sekitar 15.000 tahun lalu. Ada satu lagi teori masuk akal nih, gelombang raksasa. Gelombang ini terbentuk tanpa badai dan angin. Permukaan air yang tenang bisa jadi gelombang besar yang tingginya setara gedung 5 lantai dalam 3 detik. Kapal bisa tenggelam, lalu hilang. Nggak lama kemudian, laut tenang lagi dan gelombang tadi kayak nggak pernah ada. Beberapa ilmuwan yakin fenomena ini terjadi karena arus permukaan laut bertabrakan dengan angin haluan. Tapi dari kasus-kasus yang tercatat, nggak ada angin tuh. Versi lain bilang, gelombang ini lahir karena tabrakan arus hangat dan dingin. Tapi ada teori paling seru, soal vampirisme kinetik yang membentuk gelombang ini. Dalam kondisi alam tertentu, gelombang laut bisa bertukar energi kinetik. Dan di antara gelombang ini, bakal ada yang paling besar. Nah, inilah yang disebut vampir. Gelombang ini menyerap energi dari gelombang lain. Saat kekuatannya terkumpul, gelombang vampir memercikan air. Dari sini muncul gaya hantaman dan sifatnya yang menghilang tiba-tiba. Semua teori kayaknya masuk akal, tapi ilmuwan belum bisa mecahin sifat fenomena ini. Emang benar, gelombang raksasa bisa menenggelamkan kapal. Tapi kan, itu nggak cuma di segitiga Bermuda. Itu jarang terjadi di semua perairan di dunia. Yuk kita lanjut ke teori lain. Orang yang pernah berlayar ke tempat ini melaporkan alat navigasi mereka jadi nggak stabil. Kompas dan elektronik rusak, sinyal dan komunikasi radio hilang. Kalau gitu, kita harus lihat segitiga ini dari luar angkasa buat cari tahu alasannya. Kalau kamu pakai sensor dan alat khusus, kamu bakal ngeliat medan magnet bumi melemah di atas segitiga Bermuda. Medan ini melindungi kita dari radiasi matahari. Astronaut Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang, segitiga ini mendapat lebih banyak partikel matahari dibanding bagian lain di bumi. Nah, itu yang bikin elektronik jadi nggak stabil di area ini. Tapi satelit dan benda luar angkasa yang terbang di atmosfer kita baik-baik aja.
Area dengan medan magnet lemah ada di mana-mana, tapi nggak mengganggu navigasi kok. Artinya, kapal dan pesawat bekerja dengan stabil dalam kondisi itu, tapi semua kompas nggak berfungsi baik di area segitiga ini. Mungkin aja beberapa anomali magnetik ini memengaruhi sistem navigasi. Teori ini langsung disanggah. Ilmuwan rutin ngecek peta magnetik wilayah ini dan nggak nemu penyimpangan dari kondisi ini. Ternyata, penyebab kompasnya nggak stabil bukan karena anomali. Segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang kutub utara sejati dan kutub magnetiknya ada di tempat yang sama. Utara sejati adalah kutub utara geografis. Kutub magnetik terus bergerak mengelilingi dunia ke arah utara. Kadang, kutub-kutub ini bertabrakan dan menyebabkan fenomena seperti garis agonik. Kalau kamu berada di garis ini, kompasmu bakal ngaco dan nggak akan menunjuk ke utara sejati. Makanya, banyak kapal hilang di tempat ini pada awal abad ke-20. Orang-orang memakai kompas biasa. Mereka nggak punya teknologi navigasi modern. Dan kompas yang ngaco ini bisa menyebabkan akibat berbahaya. Bayangin, kamu jadi kapten kapal tahun 1901, kamu cuma dipandu kompas. Dari dulu, kamu tahu kamu harus berlayar ke utara buat nemu daratan. Lalu, kamu sampai di segitiga Bermuda, kamu cek kompas dan sadar posisi panahnya agak beda. Kamu harus pergi ke arah lain. Arah ini salah, tapi kamu belum tahu soal itu. Kamu salah jalan dan malah nyampe wilayah Karibia. Wilayah ini penuh sama pulau-pulau kecil. Dasar lautnya juga nggak dalam di sini. Kapal kamu nyentuh tempat dangkal. Kamu terjebak dan nggak tahu kamu ada di mana. Nah, seperti itulah kapal-kapal itu hilang di wilayah ini. Tapi kalau kamu punya GPS, kamu nggak akan nyasar dan pasti aman berlayar ke daratan. Ngomong-ngomong, di abad ke-21 ini, kamu bisa pakai kompas di sini tanpa masalah. Soalnya, kutub utara magnetik udah nggak berpapasan sama utara sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agoniknya udah pindah ke tempat lain sekarang. Tapi kok kapal-kapal masih aja hilang di sini? Sekarang, yuk bahas solusi paling nggak terduga buat masalah segitiga Bermuda. Emang masih ada kapal yang hilang di wilayah ini, dan penyebabnya adalah air, laut, alam, dan masih banyak lagi. Apesnya, memang ada kapal yang tenggelam di mana-mana. Jangan cuma takut sama segitiga Bermuda. Lebih banyak kapal hilang di beberapa tempat di wilayah Samudra Atlantik, dan segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar. Terus kok nggak ada yang tahu tentang tempat itu? Soalnya, orang-orang nulis dongeng tentang satu tempat ini aja. Salah satu rute kapal paling populer di Atlantik melewati segitiga Bermuda. Ayo tebak, menurut statistik, di tempat mana yang paling banyak terjadi kapal karam? Di tempat yang banyak dilewatin kapal, yaitu di wilayah ini. Ada yang benar sih tentang segitiga Bermuda, terjadi banyak badai di sana. Tapi, cuaca buruk dan laut yang nggak bersahabat pun nggak selalu menenggelamkan kapal. Hurikan juga sering muncul di wilayah segitiga ini. Wilayah Bermuda memiliki tekanan atmosfer yang tinggi. Tekanan ini membelokkan awan badai ke arah segitiga. Angin kencang dan gelombang besar bisa bikin kapal tenggelam. Dan kilat petir bisa membahayakan pesawat. Tapi semua orang tahu ini. Jadi, jangan salahin segitiga Bermuda buat semua masalah ini. Tempat ini cantik dan menarik banyak turis kok. Kamu mungkin pernah melihat video viral di mana para YouTuber menyembunyikan harta karun besar di segitiga Bermuda dan seorang pria secara acak berani mengejarnya. Dia berhasil mendapatkan $10.000, tapi yuk kita jujur, kemenangan terbesarnya adalah keluar dari sana dalam keadaan hidup. Perairan berbahaya antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda ini terkenal dengan kejadian-kejadian yang mengerikan dan tidak dapat dijelaskan. Kabarnya lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat terbang menghilang secara misterius di segitiga Bermuda. Hal ini menimbulkan banyak teori yang menyatakan bahwa area ini terkait dengan kekuatan mistis atau pusaran yang menarik benda-benda ke dimensi lain. Tapi seorang ilmuwan Australia bernama Carl Kruszelnicki mungkin telah memecahkan kode misteri segitiga Bermuda. Menurutnya, sebagian besar legenda populer dan kejadian-kejadian menghilang yang menakutkan dapat dijelaskan oleh dua faktor utama.
Faktor pertama adalah kesalahan manusia. Salah satu teori yang dibantah oleh Kruszelnicki adalah tentang penerbangan 19 yang naas. Pada tahun 1949, sekelompok 5 pesawat dari Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dalam sebuah misi pelatihan rutin dari Florida. Semuanya berjalan dengan baik sampai 90 menit setelah penerbangan, komandan pasukan melaporkan bahwa mereka tersesat dan kemudian puff, mereka menghilang begitu saja. Salah satu pencarian udara dan laut terbesar dalam sejarah dilakukan untuk menemukan mereka, tetapi hingga hari ini tidak ada yang menemukan jejak penerbangan 19 atau 14 orang di dalamnya. Yang masih membuat orang garu-garu kepala tentang peristiwa ini adalah kondisi cuaca saat mereka lepas landas sebenarnya sangat bagus. Hari yang relatif hangat, awan putih yang lembut melayang di langit, dan angin sepoi-sepoi yang datang dari arah barat daya. Cukup standar untuk penerbangan latihan, sungguh tidak ada yang ganjil. Lalu apa yang terjadi? Ternyata meskipun pemimpin penerbangan memiliki lebih dari 2000 jam terbang, dia adalah seorang pilot yang buruk. Sebenarnya pilot yang sangat buruk. Menurut Kruszelnicki, sang komandan adalah seorang navigator yang buruk sehingga dia pernah tersesat di laut setidaknya 2 kali sebelum insiden penerbangan 19. Pada hari naas itu, dia bahkan mencoba meminta seseorang untuk menggantikannya, tapi tidak berhasil, yang membuat seluruh timnya mengalami kemalangan. Setelah latihan penerbangan mereka selesai dengan sukses, kedua kompas di pesawat berhenti bekerja. Di radio patroli, suara cemasnya mengatakan mereka sudah berada di atas daratan. Lebih tepatnya, dia yakin mereka terbang di atas Florida Keys. Tapi itu nggak masuk akal. Dia telah melakukan penerbangan yang dijadwalkan di atas Hens and Chicken Shoals di Bahama kurang dari 1 jam sebelumnya, tetapi sekarang dia percaya bahwa pesawatnya entah bagaimana telah melayang ratusan mil dari jalurnya dan berakhir di Florida Keys. Dia pasti salah. Menurut teori yang paling masuk akal tentang kasus ini, apa yang dia pikir adalah Florida Keys sebenarnya adalah beberapa pulau kecil di Bahama. Dan disinilah kekacauan yang sebenarnya terjadi. Alih-alih berbalik ke barat menuju Florida, dia terus terbang ke timur lebih dalam ke Samudra Atlantik. Pesawatnya akhirnya kehabisan bahan bakar dan kamu sudah tahu akhir ceritanya. Oke, beberapa ahli teori mungkin berpendapat ada kekuatan jahat yang mengganggu kedua kompas tersebut sehingga menyebabkan keduanya gagal saat mereka menerbangkan pesawat di atas perairan yang konon terkutuk ini. Tapi, yuk kita hadapi itu. Bahkan jika itu benar, kesalahan manusia adalah faktor utama di sini. Pilot seharusnya tidak salah mengira Kepulauan Bahama sebagai Keys akhir cerita. Sekarang, yuk kita bahas faktor kedua yang menurut Kruszelnicki menjelaskan banyak kasus hilangnya pesawat di segitiga Bermuda. Dan itu terkait dengan cuaca buruk. Banyak badai tropis Atlantik dan angin topan yang melewati segitiga Bermuda. Sebelum kita memiliki perakiraan cuaca yang canggih, badai-badai ini telah menyebabkan banyak kapal hilang di masa lalu. Selain itu, arus teluk juga melewati daerah tersebut. Itu adalah arus laut yang sangat kuat yang dapat membuat cuaca berubah dengan cepat dan terkadang cukup dramatis. Jadi kalau dipikir-pikir, faktor alam seperti ini bisa menjelaskan banyak atau bahkan sebagian besar kasus hilangnya kapal. Ambil contoh USS Cyclops misalnya, pada tahun 1918 kapal kargo berukuran 152 meter yang membawa sekitar 11.000 ton mangan ini menghilang begitu saja tanpa jejak. Kapal ini berlayar dari Hindia Barat menuju Baltimore dengan 309 orang di dalamnya. Yang membuat peristiwa ini sangat menakutkan, tidak ada satupun sinyal mara bahaya yang dikirim. Lebih dari 100 tahun kemudian, kita masih belum tahu apa yang terjadi pada kapal ini. Tidak ada puing-puing yang pernah ditemukan.
Tentu saja orang-orang telah mengemukakan berbagai macam teori tentang USS Cyclops. Salah satu ide yang populer adalah bahwa kapal ini mengalami badai yang tiba-tiba dan dahsyat. Dengan semua mangan yang berat di dalamnya, kapal ini mungkin terbalik dan tenggelam dengan sangat cepat. Ada juga yang berspekulasi tentang kejadian di bawah air seperti tanah longsor atau bahkan gelombang raksasa. Ini bukanlah teori yang gila jika kamu memikirkannya. Menurut Kruszelnicki, segitiga Bermuda bukan hanya zona cuaca buruk, tapi juga tentang kekuatan lautan itu sendiri. Dasar laut di sana jauh lebih dalam daripada yang disadari kebanyakan orang, hampir 9.144 meter. Pada dasarnya, ini seperti Gunung Everest dalam keadaan terbalik. Ketika air laut sedalam itu, air laut cenderung menyembunyikan banyak hal, menjadikannya tempat yang sempurna bagi kapal dan pesawat untuk menghilang begitu saja tanpa jejak. Para ahli menegaskan ada kemungkinan kecil kejadian yang lebih aneh lagi dapat terjadi di bawah ombak segitiga Bermuda. Hal itu terkait dengan methanachloride. Ini adalah nama yang bagus untuk senyawa seperti es yang terbentuk di bawah air atau di tempat yang sangat dingin dengan gas metana yang terperangkap di dalamnya. Kadang-kadang struktur ini dapat terlepas, menciptakan gelembung di permukaan, dan mandi gelembung ini bisa berakibat fatal, setidaknya bagi kapal. Beberapa percobaan yang dilakukan dengan kapal model menunjukkan jika ada cukup banyak gelembung yang muncul, densitas air akan menurun, dan hal ini dapat mengacaukan kemampuan kapal untuk mengapung. Jika sejumlah besar gelembung muncul dan menutupi area yang luas dengan cepat, kapal bisa kehilangan daya apung yang cukup untuk tenggelam atau terbalik. Tapi, kemungkinan terjadinya hal seperti itu sangat kecil. Jadi kesalahan manusia dan cuaca buruk itulah dua faktor yang kemungkinan besar menjelaskan semua misteri yang melingkupi bentangan air yang disebut-sebut jahat ini. Tapi sebenarnya, segitiga Bermuda tidak terlalu istimewa. Meskipun wilayah ini sangat populer, tidak ada peta resmi yang secara jelas menguraikan batas-batasnya dan mengatakan, lihat, di sini tepatnya adalah segitiga Bermuda, dan itu adalah bagian dari masalahnya. Menghilangnya kapal dan kejadian yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi jauh dari wilayah yang sebenarnya akhirnya dimasukkan ke dalam daftar misteri yang tidak dapat dijelaskan di segitiga Bermuda, seperti nasib Mary Celeste. Pada tahun 1872, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh, tapi tidak ada tanda-tanda dari kapten, keluarga, atau kru kapal. Orang-orang berpikir, oke, fakta yang menyeramkan, kapal hantu, jadi pasti ada hubungannya dengan segitiga Bermuda. Tapi ada satu hal yang tidak masuk akal, Mary Celeste ditinggalkan sekitar 643 km di sebelah timur Azores, jadi kita berbicara tentang bagian Atlantik yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, segitiga telah berubah menjadi trapesium untuk menutupi bagian besar Atlantik Utara. Apa yang ingin kusampaikan di sini adalah bahwa begitu orang mulai percaya pada zona bahaya, bias konfirmasi akan mengambil alih. Tapi faktanya, segitiga Bermuda dilalui banyak sekali lalu lintas setiap harinya, baik melalui laut maupun udara. Dan menurut para ahli, jumlah insiden yang terjadi di sana hampir sama dengan tempat lain di dunia secara persentase. Beberapa tahun angkanya sedikit lebih tinggi, beberapa tahun lebih rendah, tapi rata-rata sama. Dengan pemikiran tersebut, sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk beralih dari teori-teori liar yang melibatkan segitiga Bermuda. Setidaknya sampai kejadian aneh berikutnya muncul. Reruntuhannya tersembunyi di gelapnya kedalaman laut, tertutup rumput laut, rusak oleh waktu. Kota Atlantis diperkirakan ada 12.000 tahun lalu, kemudian kota ini tenggelam dan selama berabad-abad orang-orang mendengar cerita tentang kota ini. Banyak orang mengira Atlantis hanya pulau biasa, tapi banyak legenda menceritakan sebuah kekaisaran yang berkuasa. Atlantis seharusnya menjadi salah satu kota terkaya dan paling menarik pada masanya.
Kamu bakal kaget kalau melewati gerbang tengahnya, dekorasi indah dan patung marmer menjulang ada di mana-mana. Konon, seluruh kota ini ada di bawah laut sekarang. Sebagian orang meyakini Atlantis berada di dasar laut segitiga Bermuda. Bahkan ada yang berkata, piramida bawah laut di Atlantis lah yang menyebabkan semua pesawat, manusia, dan kapal hilang secara misterius di sana dan gak bisa dilacak lagi. Menurut cerita itu, pada akhir tahun 1960-an, ada sekelompok pemburu harta karun yang menemukan reruntuhan kota tua. Mereka menemukannya saat melakukan penyelaman di wilayah Bermuda lepas pantai Miami. Mereka menceritakan reruntuhan kota yang menarik dan menyebutkan piramida kaca yang mereka temukan di sana. Mereka berkata piramida itu lebih besar dari piramida lain, bahkan dari piramida di Mesir. Tapi tentu saja semua itu cuma cerita. Tapi hal-hal aneh memang terjadi di wilayah itu. Misalnya arus air yang kencang atau pusaran kuat yang sesekali terjadi. Segitiga Bermuda adalah salah satu tempat terbaik untuk dieksplorasi para peneliti. Mereka meneliti mineral, dasar laut, dan arus teluk di sana. Mereka mempelajari pengaruh samudra terhadap cuaca, struktur geologi kerak bumi di bawah dasar laut. Tentunya menarik banget kan? Titik terdalam di Samudra Atlantik terletak di segitiga Bermuda. Peneliti sudah banyak melakukan penelitian dan pengeboran untuk mencari tahu ada apa di bawah dasar laut wilayah itu. Ada berbagai bentang alam dasar laut yang keren di segitiga Bermuda. Kamu jarang melihatnya di tempat lain di bumi, terutama kalau kamu ingat bahwa wilayah samudra ini relatif kecil. Lihat landasan dengan tepi dangkal ini. Ada juga plato, dataran, dan palung laut dalam. Kalau kamu percaya segitiga Bermuda itu semacam perangkap, kamu nggak salah sih, karena struktur geologinya rumit. Ada beberapa gunung laut di wilayah timur dan utara segitiga ini, kebanyakan nggak ada namanya, dan beberapa setinggi 200 meter. Pada ketinggian itu, gunung ini dianggap bukit biasa di permukaan. Tapi di laut, bukit bawah laut ini seperti gunung kecil, bentuknya entah lonjong atau bulat, dan kamu bisa melihatnya dari atas. Ada lebih banyak gunung laut di Pasifik daripada di Atlantik. Dunia bawah laut di Atlantik nggak begitu beragam dibandingkan di Pasifik, kecuali di segitiga Bermuda. Gundukan batu kapur yang terbentuk di dasar segitiga ini memiliki kedalaman hampir 6 km. Dan seluruh lapisan tebal ini terdiri dari bangkai makhluk-makhluk purba yang kecil. Pada tahun 2019, sekelompok ahli geologi menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa segitiga ini terbentuk akibat aktivitas vulkanis yang kuat. Selama bertahun-tahun, orang-orang meyakini gunung berapi purba yang sudah lama punah membawa kepulauan Bermuda dari dasar laut. Jadi menurut sebuah teori, kepulauan Bermuda terbentuk karena disrupsi dalam aliran magma. Potongan lempeng purba yang sudah masuk mantel muncul ke permukaan, lalu tercampur. Seperti itulah pembentukan banyaknya gunung berapi di laut. Dari pengetahuan ini, penulis fiksi ilmiah membiarkan imajinasi mereka liar. Mereka menceritakan makhluk seram dan kota atau pulau mistis yang tersembunyi di bawah semua lapisan itu. Kisah-kisah misterius ini bikin orang mencetuskan teori sendiri. Pada abad ke-15, seorang pria terkenal bernama Christopher Columbus menjalankan ekspedisi yang kemudian menjadi ekspedisi paling hebat dan paling penting. Dia salah satu orang pertama yang menceritakan wilayah misterius yang kemudian disebut segitiga Bermuda. Wilayah ini sebelumnya bernama Kepulauan Somers dari nama pahlawan angkatan laut dan privateer Inggris George Somers. Tapi penjelajah asal Spanyol Juan de Bermúdez menemukan pulau ini tahun 1505. Maka wilayah ini terkenal dengan namanya sekarang. Jadi Columbus menyebutkan pemandangan yang cukup aneh di wilayah ini, mulai dari cahaya mirip lilin yang naik turun di kejauhan, dan dia langsung memberitahu awak kapalnya, serta meminta mereka melihat cahaya yang terus muncul dan hilang itu. Dia menceritakan bintang yang sepertinya bergerak di langit, jarum kompas mereka juga terus bergerak, tapi hal paling aneh yang dia katakan adalah dia melihat benda berkilau yang keluar dari laut dan melesat ke langit. Banyak orang sekarang percaya nggak ada yang aneh di sana. Itu pasti cahaya dari kapal lain atau dari pantai, tapi Bermuda bikin kita tertarik sampai sekarang.
Di wilayah berbentuk segitiga ini, kapal-kapal menghilang tanpa jejak. Kadang kapal itu muncul lagi, tapi kosong dan tanpa satu orang pun. Tapi seringkali gak ada yang menemukan bangkai kapal itu, dan bukan cuma kapal, pesawat juga hilang di sana. Kapal latih HMS Atalanta adalah salah satu kasus pertama misteri segitiga Bermuda. Kapal itu meninggalkan galangan kapal di Bermuda dan pergi menuju Inggris pada tahun 1880. Tapi kapal itu nggak pernah sampai ke Kepulauan Britania. Sebenarnya HMS Atalanta nggak pernah meninggalkan wilayah Bermuda. Kapal itu menghilang dan nggak ada yang menemukan jejaknya. Ada yang bilang kapal itu hilang setelah berhadapan dengan badai kencang. Dan para awak mungkin nggak punya cukup pengalaman menghadapi situasi itu. Dulu, semua orang ingin tahu apa yang terjadi pada kapal itu. Kenapa kapal itu bisa hilang? Kejadian itu masuk berita utama, orang-orang punya berbagai teori tentang kemungkinan kejadiannya. Cerita ini berlanjut dengan kapal pengangkut batu bara Cyclops pada tahun 1918. Kapal ini berlayar dari Pulau Barbados, tapi setelah beberapa hari, kejadian yang sama terjadi. Kapal ini menghilang tanpa jejak bersama lebih dari 300 awaknya. 3 tahun kemudian, pada tahun 1921, seorang penjaga pantai di Diamond Shoals dekat Cape Hatteras, Carolina Utara menemukan kapal komersial besar yang kandas. Penjaga pantai siap menolong, tapi nggak ada yang bisa diselamatkan karena kapal itu kosong, nggak ada awak kapal atau penumpangnya. Beberapa teori yang terkait kejadian ini menyebutkan bajak laut, tapi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penerbangan 19 menjadi salah satu insiden paling terkenal di wilayah ini. Satu kelompok pesawat hilang di wilayah ini tahun 1945. Ekspedisi penyelamatan juga nggak berjalan lancar karena salah satu kapal dengan 13 awak juga hilang. Hal-hal tersebut nggak cuma kejadian di zaman dulu kok. Sebuah kapal sepanjang 9 meter dengan 20 awak hilang sehari setelah seharusnya tiba di Lake Worth, Florida. Gak ada catatan kapal atau sinyal darurat dari kapal itu. Misi pencarian melibatkan perahu dan pesawat. Selama 84 jam, tim penyelamat mencakup wilayah yang hampir 2 kali luas negara bagian Massachusetts. Tapi hasilnya tetap nihil. Segitiga Bermuda dipenuhi misteri besar, tapi kepulauan ini tempat yang sempurna untuk wisatawan. Ini tempat yang bagus kalau kamu suka golf misalnya. Jadi kalau kamu beruntung, kamu mungkin bakal bertemu pemain golf atau seleb terkenal di sana. Dan untuk penggemar musik, John Lennon mendapat inspirasi untuk hampir 25 lagunya di salah satu kepulauan indah ini. Kenapa hanya segitiga Bermuda yang menjadi terkenal? Kita tahu bahwa ada juga segitiga misterius lainnya di mana kapal-kapal menghilang karena alasan yang aneh. Segitiga yang akan kita kunjungi mungkin bagimu jauh lebih berbahaya dan menakutkan daripada segitiga Bermuda. Banyak orang yang bercerita tentang kapal luar angkasa, portal ke dimensi lain, atau Atlantis di wilayah Bermuda. Dan kamu mungkin pernah mendengar semua hal ini. Tapi segitiga yang kubicarakan ini memiliki legenda lain. Bayangkan kamu sedang berlayar dengan kapalmu, melihat sebuah kapal bundar di tengah lautan yang tak berujung. Seorang wanita misterius berdiri di atas dek kapal aneh ini sambil menatapmu. Ya, cerita-cerita seperti itu beredar di sekitar segitiga naga. Jika kamu mencoba mencari tahu sesuatu tentang tempat ini, kamu akan menemukan bahwa bahkan lokasi segitiga ini pun masih menjadi misteri. Tempat ini terletak di dekat pantai Jepang di Samudra Pasifik. Segitiga ini memanjang dari Jepang ke Kepulauan Bonin dan menyentuh Laut Filipina. Tapi ini bukan geolokasi yang tepat. Beberapa catatan mengatakan segitiga tersebut berada 110 km di sebelah timur pantai Jepang, sementara yang lain mengatakan jaraknya sekitar 1.200 km. Perbedaan koordinat ini disebabkan karena wilayah di mana segitiga itu berada tidak ditandai pada peta manapun. Dimensi yang tepat dari perairan ini masih belum diketahui. Segitiga naga juga disebut segitiga Bermuda Pasifik. Segitiga ini seperti saudara kembar yang jahat tapi lebih tua. Faktanya adalah bahwa laporan tentang hilangnya kapal-kapal secara aneh di wilayah ini muncul jauh lebih awal daripada laporan tentang segitiga Bermuda.
Untuk pertama kalinya, orang-orang mengetahui tentang kekuatan misterius tempat ini pada abad ke-13. Cucu Genghis Khan mengirim 40.000 orang dengan kapal menuju Jepang untuk menaklukkan negara tersebut. Rute mereka melewati segitiga naga. Tapi orang-orang ini tidak bisa mencapai pantai karena topan di zona ini, jadi semua kapal tenggelam. Setelah kejadian ini, cucu Genghis Khan berubah pikiran untuk menyerang negara tersebut. Segera setelah itu, orang-orang di Jepang mulai percaya bahwa tempat ini memiliki kekuatan magis. Di dunia modern, para penyelam dan arkeolog telah mencoba untuk memutuskan apakah cerita ini benar. Mereka telah menjelajahi dasar segitiga dan menemukan artefak dari armada Mongolia yang tenggelam. Beberapa abad kemudian, di awal tahun 1800-an, cerita lain terjadi di sana. Para pelaut yang melakukan perjalanan melalui segitiga naga melihat sebuah kapal aneh yang terlihat mirip dengan peralatan Jepang untuk membakar dupa. Hanya ada satu orang di kapal itu. Dia adalah seorang wanita misterius, tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Pada tahun 1940-an dan 50-an, laporan tentang kapal yang menghilang di wilayah segitiga mulai berdatangan. Perahu nelayan dan kapal-kapal besar hilang. Jepang mengirim sebuah kapal penelitian ke sana untuk mencari tahu penyebab hilangnya kapal-kapal tersebut. Tapi kapal dengan 31 awak itu juga hilang. Bangkai kapal penelitian itu ditemukan kemudian, tapi tidak ada yang menemukan para awak kapal. Orang-orang mulai mengingat legenda tentang tempat ini. Menurut salah satu mitos, naga hidup di bawah permukaan laut. Mereka menghancurkan kapal dan membawa manusia untuk memuaskan rasa lapar mereka. Kisah-kisah seperti itu sudah berusia ribuan tahun, tapi seiring berjalannya waktu, selain dongeng, hipotesis ilmiah mulai bermunculan. Para ilmuwan mencoba mencari tahu apa yang aneh dari tempat ini. Salah satunya mengatakan bahwa arus dingin dan panas bercampur dan kemudian melewati area yang menarik gelombang elektromagnetik yang kuat. Ketika arus panas dan dingin yang bercampur ini bertemu dengan gelombang-gelombang ini, itu membentuk interferensi elektromagnetik. Peralatan elektronik di kapal mulai rusak dan perangkat navigasi rusak. Pada saat ini badai mulai terjadi dan kapal menjadi tidak berdaya. Mereka tidak dapat mengirim sinyal mara bahaya atau menentukan lokasi mereka. Teori lain mengatakan ada gunung berapi bawah laut berada di dasar segitiga. Gunung berapi ini memuntahkan ratusan ribu ton magma, mengaduk-ngaduk air, dan menciptakan ombak raksasa. Aktivitas seismik sering terjadi di lepas pantai Jepang, jadi teori ini cukup logis. Selain itu, aktivitas vulkanik juga dapat menjelaskan legenda kuno tentang naga bawah laut. Selain itu, pulau-pulau sering muncul dan menghilang di wilayah ini ketika magma mendingin di bawah air dan menciptakan lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan tersebut bergerak ke atas dan membentuk daratan. Kemudian selama letusan berikutnya, pulau-pulau itu runtuh dan tenggelam ke dalam air, tapi beberapa di antaranya tetap ada. Jadi bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar, lalu sebuah pulau besar muncul dari bawah laut dan meretakkan lambung kapal tersebut. Mungkin metanahidrat menghancurkan kapal. Zat ini keluar dari kerak bumi, membentuk gelembung besar di dalam air, naik dan meledak. Gelembung raksasa seperti itu dapat merusak lambung kapal atau bahkan menghancurkan kapal. Bagaimanapun, para ilmuwan belum mengetahui secara pasti alasan hilangnya kapal-kapal. Secara umum, semua kasus misterius yang pernah terjadi di tempat itu kemungkinan besar tidak lebih dari legenda. Segitiga naga dan Bermuda berada di lautan, tapi bagaimana dengan segitiga di danau? Segitiga ini terletak di antara Michigan dan Wisconsin, tepat di dalam Danau Michigan. Pada tahun 1950, sebuah pesawat dengan 108 penumpang di dalamnya menghilang tanpa jejak saat terbang di atas danau. Saat pencarian dimulai, tim penyelamat menemukan beberapa bagian pesawat di atas air. Selain pesawat, banyak kapal yang hilang di sana. Kadang-kadang orang menghilang begitu saja dari kapal. Salah satu kasus seperti itu terjadi pada tahun 1937. Kapal tersebut sedang berlayar melewati segitiga Danau Michigan ketika Kapten George Donner beristirahat di kabinnya. 3 jam kemudian, salah satu awak kapal mengetuk pintu dan membangunkan sang kapten. Tapi tidak ada yang menjawab. Ketika menyadari ada yang tidak beres, pelaut tersebut masuk ke dalam, tapi dia tidak melihat siapapun di sana.
Kapten kapal itu tampaknya telah menghilang, awak kapal tidak dapat menemukannya. Hingga kini, hilangnya Kapten George Donner masih menjadi misteri yang belum terjawab. Ini mungkin hanya fiksi, tapi segitiga Danau Michigan memang menyeramkan. Bagaimana dengan segitiga yang ada di darat? Ini adalah segitiga Bennington. Terletak di bagian barat daya Vermont, Amerika Serikat. Ini adalah tempat yang harus kamu hindari. Ada banyak cerita menakutkan di sekitarnya, tapi terserah kamu untuk memutuskan apakah cerita-cerita itu benar atau tidak. Pada bulan November 1945, sekelompok pemburu melewati daerah ini. Seorang pria berusia 74 tahun berjalan di depan kelompok tersebut dan tepat di depan mata beberapa orang, dia melangkah dan menghilang. Tidak ada yang bisa menemukannya. Para pemburu memanggil tim penyelamat, tapi itu tidak membantu. Pada bulan Desember 1946, beberapa siswa pergi berkemah. Seorang gadis berusia 18 tahun memimpin sebuah kelompok besar. Dia berjalan beberapa meter ke depan untuk mencari tahu kemana harus pergi selanjutnya dan menghilang. Para turis menelpon polisi, petugas mulai mencari di daerah tersebut dan FBI bergabung dengan mereka. Mereka mendapatkan beberapa informasi dari penduduk setempat yang tinggal di kota terdekat. Mereka mengatakan ada seorang gadis yang mirip dengan deskripsi tersebut telah berjalan dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Mereka berdua pergi dengan mobil dan tidak pernah terlihat lagi. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan serupa ditemukan tidak jauh dari New York. Mobil itu terbakar sehingga polisi dan para ahli tidak dapat memastikan bahwa gadis yang hilang itu ada di dalamnya. 3 tahun kemudian, seorang pria menghilang di wilayah segitiga tersebut. Dia sedang menunggu bus di pemberhentian terakhir. Ketika bus tiba, dia masuk ke dalam tapi tidak sampai ke tempat tujuan. Dia tidak turun dari bus dan tidak muncul di tempat lain. Polisi tidak dapat menemukan jejak orang yang hilang itu. Tapi kasus yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1950. Di dekat segitiga Bennington, seorang wanita mengendarai truk bersama putranya yang masih kecil. Dia menghentikan mobilnya dan pergi selama beberapa menit untuk mampir ke toko atau pom bensin. Tapi saat dia kembali, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Polisi pun menyisir area tersebut. Dalam pencarian itu, mereka menggunakan anjing pelacak yang berhasil menemukan jejak anak itu. Anjing-anjing itu mengikuti jejak tersebut dan berhenti di satu tempat di hutan. Jejak itu berakhir di sana. Dan tahukah kamu tempat apa itu? Tempat di mana siswi yang memimpin perkemahan di tahun 1946 menghilang. Seberkas sinar listrik menembus kegelapan di atas perairan tenang Samudra Atlantik. Titanic dengan tenang bergerak melewati gelombang. Para penumpang sedang tidur ketika tiba-tiba satu bentuk putih berukuran raksasa tersorot berkas sinar. Gunung es nahas ini nyaris membelah bagian samping kapal legendaris tersebut. 14 April 1912. Hanya 2 hari sebelum seseorang memfoto gunung es raksasa berbentuk elips yang sangat aneh, ternyata kemungkinan besar gunung es ini terbentuk dari salju yang jatuh 100.000 tahun lalu. Peneliti memakai pemodelan komputer untuk memperkirakan asalnya. Mereka memakai data dari tahun 1912 dan menambahkan informasi baru tentang angin dan arus laut. Kesimpulan mereka, kemungkinan gunung es ini adalah bagian dari gugusan kecil gletser di barat daya Greenland. Hari ini, menghitung rute gunung es semacam itu di tahun tertentu di masa lalu sudah mungkin dilakukan. Jadi gunung es kenamaan ini bergerak dari Greenland ke suatu area yang lebih jauh ke selatan dari Cornwall. Kalau saja Titanic melewati wilayah ini 2 hari lebih lambat saja, gunung es itu sudah bergerak jauh dari titik pertemuan keduanya. Awalnya, bobot gunung es paling tersohor itu 75 juta ton. Seiring waktu, pelan-pelan ia mulai meleleh. Dan saat menenggelamkan Titanic, bobotnya tinggal 1,5 juta ton. Saat tabrakan, kemungkinan gunung es ini sudah meleleh selama berbulan-bulan. Tapi, ia tetap saja monster yang sebenarnya. Saat Titanic tenggelam, panjang gunung es itu 120 meter dan lebih dari 30 meter permukaannya ada di atas air. Sebagian orang percaya supermoon lah penyebab Titanic tenggelam.
Malam itu ada peristiwa langka terkait bulan yang belum terjadi selama 1400 tahun. Dalam kondisi normal, gunung es tersebut belum akan bergerak sejauh ini ke selatan tanpa meleleh dan kehilangan sebagian besar masanya. Tapi mungkin supermoon yang menimbulkan gelombang tinggi yang di luar kebiasaan juga menarik gunung es itu menjauhi gletser jauh lebih cepat dari biasanya. Ada bakteri jenis tertentu yang perlahan-lahan mengonsumsi sisa-sisa Titanic, korosi garam, arus laut, suhu yang membeku, ditambah mikroorganisme pemakan karat bisa melahap seluruh bangkai kapal itu. Artis Amerika Dorothy Gibson ada di atas Titanic. Dia selamat dan ketika tiba di kota New York, hampir seketika itu juga, dia mulai membuat film berjudul Sail from the Titanic. Film itu dirilis cuma sebulan setelah Titanic tenggelam. Dan dalam film itu, dia bahkan memakai sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat bencana yang sebenarnya. Film itu sukses besar pada saat itu, tapi juga satu-satunya salinan film yang diketahui hancur dalam kebakaran. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, terbit sebuah novela berjudul Futility. Dan novela ini seperti memprediksi seluruh kejadian tersebut. Kisahnya berkisar tentang kapal fiktif bernama Titan yang tenggelam dalam pelayarannya. Ukuran Titan hampir sama dengan Titanic dan keduanya tenggelam di bulan April. Dan alasannya juga menabrak gunung es, baik kapal asli maupun fiktif digambarkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Keduanya dilengkapi sekoci yang jumlahnya sudah memenuhi secara hukum yang kemudian ternyata jauh dari cukup. Kita sudah menonton ini dalam film, tapi memang ada kisah cinta sebenarnya di Titanic. Bahkan, 13 pasangan naik Titanic sebagai bagian dari bulan madu mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah pemilik swalayan Macy's di New York. Begitu situasi jelas bahwa Titanic tenggelam dengan cepat, si wanita menolak masuk sekoci tanpa suaminya. Tapi sang suami nggak mau mengikutinya, sementara masih ada wanita dan anak-anak yang menurutnya harus naik sekoci lebih dulu. Lalu sang istri memberikan mantelnya ke pelayan dan dia ngotot agar pelayannya masuk sekoci dan ingin pelayannya hangat. Adapun wanita itu sendiri, dia ingin tetap bersama suaminya sampai akhir. Sebagian orang percaya bahwa Titanic tenggelam karena mumi, bukan karena gunung es. Semuanya berawal dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dengan seorang wanita misterius yang hidup di kota para pencuri di Mesir. Orang sedikit sekali mengenalnya, tapi mereka menyebutnya pendeta wanita. Muminya dimasukkan sarkofagus kayu dan diberi tutup besar bergambar wajahnya dengan tulisan mistis. Tempat ini tersembunyi sampai paruh pertama abad ke-19 saat sekelompok penduduk lokal tanpa sengaja menemukannya dan mereka dianggap mengganggu ketenangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana, tapi hari itu mumi tersebut lenyap tanpa bekas. Beberapa dekade kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama, bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum kapal ini memiliki banyak kelemahan, dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas, ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan baja lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi.
Baja itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke Kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak, dan kemudian SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas. Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan, jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut. Seorang mahasiswi pulang dari bekerja pada waktu di kantin dan memutuskan pergi mendaki. Dia ganti baju, berpamitan kepada teman sekamarnya, dan mencari tumpangan ke awal jalur pendakian. Gadis berusia 18 tahun ini bertemu beberapa pendaki yang baru kembali dan menanyakan arah. Hari mulai gelap, tapi mahasiswi itu terus berjalan, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Namanya Paula Jean Weldon, dan dia hilang pada tahun 1946. Dia berjalan di sepanjang jalur setapak di dekat Bennington, sebuah kota di barat daya Vermont. Keesokan harinya teman sekamarnya melaporkan dia hilang. Polisi segera melakukan pencarian. Ratusan orang mencari di hutan di sekitar jalur setapak selama 4 minggu. Kampusnya bahkan ditutup untuk sementara agar para mahasiswa dan staf pengajar bisa ikut melakukan pencarian. Mereka kembali dengan tangan hampa. Gadis itu menghilang tanpa jejak. Paula tidak membawa tas, dia tidak membawa pakaian atau uang ekstra. Semua bukti menunjukkan dia tidak berniat pergi lebih dari beberapa jam. Ayahnya seorang insinyur industri terkenal. Dia menyalahkan sheriff lokal karena tidak melakukan penyelidikan dengan baik. Terlepas dari segala upaya yang telah dilakukan, gadis semalang itu masih belum ditemukan. Kasusnya masih belum terpecahkan hingga hari ini. Tapi ini bukan pertama kalinya seseorang hilang di hutan Vermont. Setahun sebelumnya, Middle Rivers, seorang pria 74 tahun, menjadi pemandu bagi sekelompok pemburu yang berjumlah 4 orang. Dia sampai di persimpangan jalan dengan menantunya. Midi bilang dia akan berjalan tidak jauh ke salah satu jalur setapak. Dia tidak ingin melewatkan makan siang di camp, tapi itu kali terakhir orang melihatnya. Kelompok yang dia pandu mencarinya sepanjang sore sebelum menelepon polisi. Pencarian yang lebih ekstensif dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Pria itu pendaki yang berpengalaman dan sangat mengenal jalur tersebut. Tapi tetap saja, dia hilang. Pemadam kebakaran, sukarelawan, dan bahkan tentara tidak dapat menemukannya setelah 1 bulan pencarian. Yang mereka temukan hanyalah selongsong peluru yang ia jatuhkan di sungai terdekat. Polisi setempat masih belum bisa memecahkan kasusnya. Tidak ada yang tahu pada saat itu, tapi Midi dan Paula hanyalah permulaan. Hanya dalam waktu setengah dekade, total 5 orang menghilang di bagian Vermont ini. Tahun demi tahun berlalu, tapi belum ada yang bisa menjelaskan hilangnya mereka. Itulah kenapa daerah ini dinamai Segitiga Bennington. Dari segitiga Bermuda yang terkenal, tempat kapal dan pesawat menghilang selama berabad-abad. Pada 1949, kasus orang hilang yang paling membingungkan terjadi di segitiga Bennington.
seorang veteran berusia 68 tahun menaiki bus lokal. Dia hendak pulang ke rumah setelah mengunjungi kerabatnya di St. Albans. Keluarganya mengantarnya ke terminal dan 14 saksi mengatakan dia masih dalam bus pada pemberhentian terakhir sebelum Bennington. Tapi dia tidak pernah turun dari bus di sana. Kopernya masih ada di rak dan sebuah jadwal bus yang masih terbuka berada di kursinya yang kosong. Pria itu menghilang begitu saja dalam bus yang sedang melaju. Ada pula hal aneh lainnya. Dia menghilang pada tanggal yang sama dengan hilangnya seorang mahasiswa 3 tahun sebelumnya. Orang termuda yang menghilang secara misterius adalah anak berusia 8 tahun. Dia ikut bersama ibunya yang bekerja di peternakan keluarga. Sang ibu pergi memberi makan babi dan meninggalkan putranya sendirian selama sekitar 1 jam. Ketika kembali, dia tidak bisa menemukan putranya. Penduduk setempat segera membentuk tim pencari dan sheriff membawa anjing pelacak. Mereka mencium jejak bau, tapi tiba-tiba hilang di persimpangan dekat area itu. Anak itu tidak pernah ditemukan. Sekali lagi ada unsur aneh dalam cerita ini. Anak itu mengenakan jaket merah terang. Hal ini harusnya membuatnya lebih terlihat oleh tim penyelamat. Lebih anehnya lagi, Paula, mahasiswi yang hilang 4 tahun sebelumnya, juga mengenakan jaket merah. Kasus orang hilang terakhir terjadi hanya 16 hari setelah anak itu lenyap dari peternakan. Seorang wanita berusia 53 tahun sedang berkemah bersama keluarganya di hutan nasional Green Mountain. Dia pergi mendaki dengan sepupunya, tapi terjadi sebuah kecelakaan. Wanita itu jatuh ke sungai. Dia kembali ke perkemahan untuk berganti pakaian. Sepupunya mengira wanita itu akan menyusulnya dan melanjutkan perjalanan sendirian. Namun, dia tidak pernah kembali. Bahkan dia tidak pernah sampai ke kemah mereka. Selama 2 pekan, 300 pencari menyisir hutan. Mereka membawa helikopter tapi tidak menemukan jejak wanita malang itu. Kasus orang hilang terakhir di segitiga Bennington memiliki akhir, tapi bukan akhir yang bahagia. Pada musim semi tahun berikutnya, para pencari menemukan pekemah malang tersebut 5,6 km dari lokasi perkemahan. Pencarian sudah dilakukan di tempat itu yang membuatnya semakin misterius. Mustahil untuk memastikan kenapa dan apa yang terjadi kepadanya. Satu-satunya kesamaan dari kelima kasus orang hilang ini adalah periode waktu dan wilayah geografisnya. Hutan lebat seluas 3 km persegi di barat daya Vermont. Daerah terpencil di Green Mountains ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Bennington dan desa Glastonbury di dekatnya didirikan sebagai kota pertambangan dan penebangan kayu. Kondisi kehidupan di sini sangat keras. Menjelang akhir abad ke-19, penduduk setempat coba mengubah citra daerah itu menjadi tujuan wisata. Namun gunung itu tidak stabil dan banjir besar menghanyutkan impian mereka untuk hidup bahagia. Penduduk mulai pindah. Pada tahun 2010, hanya 8 orang yang tinggal di Glastonbury. Kota itu menjadi kota hantu. Pada akhir tahun 1940-an, area ini kembali menjadi sorotan karena alasan buruk. Tapi kenapa kasus-kasus orang hilang ini terus menjadi misteri dalam waktu lama? Pasti ada yang punya penjelasan yang masuk akal, bukan? Salah satu teori menyatakan adanya kesengajaan. Mungkin seseorang yang tak dikenal berniat jahat dan mencelakai orang-orang, tapi seharusnya ada pola, sedangkan di sini tidak. Atau mungkin alam penyebabnya? Sang mahasiswi hilang pada hari yang tenang di awal musim dingin. Dia berpakaian tipis karena suhu di luar 10 derajat Celcius. Tapi di malam hari, suhu udara anjlok. Keesokan paginya suhu mencapai minus 13 derajat Celcius. Di bagian Vermont ini, cuacanya tidak dapat diprediksi. Cuaca bisa sangat berangin, khususnya di musim dingin. Apa mungkin cuaca buruk dan hutan yang lebat membingungkan orang-orang yang hilang? Baru-baru ini, kasus orang hilang yang sangat mirip terjadi di sini. Seorang mahasiswa tersesat di tengah kabut tebal di puncak gunung Glastonbury. Saat dia tidak kembali ke rumah, tunangannya menelepon polisi. Polisi segera mencarinya, tapi terlalu gelap dan berkabut untuk melihat apapun. Untungnya, dia ditemukan keesokan paginya. Dia tersesat karena kabut yang tebal. Dia berhasil menemukan jalan kembali ke jalur setelah kondisi cuaca membaik. Kisah ini memiliki akhir bahagia. Tapi bisakah kejadian ini menjelaskan apa yang terjadi pada orang-orang hilang lebih dari 70 tahun yang lalu? Pegunungan di sekitar Bennington penuh dengan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan. Sebuah pengingat akan sejarah kota ini.
Seorang pendaki yang tersesat dalam kabut bisa saja terjatuh ke salah satu sumur ini. Mereka tidak akan bisa keluar. Daerah ini sangat terpencil sehingga tidak ada yang bisa menemukan mereka. Bahaya kedua adalah binatang buas. Beruang hitam adalah hewan asal New England. Klub pendaki gunung setempat menyarankan pengunjung untuk menyimpan makanan di kotak khusus agar tidak menarik perhatian beruang. Hutan Nasional Green Mountain terletak di tengah-tengah segitiga Bennington. Saat ini, tempat rekreasi populer ini dapat dijangkau dalam satu hari perjalanan oleh 70 juta orang. Orang-orang datang ke sini untuk berkemah, mendaki, dan bersepeda gunung. Tapi apakah mereka semua tahu tentang 5 orang yang hilang secara misterius? Aku tidak akan berani menjelajah ke tempat terpencil di hutan Vermont ini sekarang. Sebagai seorang pelaut berpengalaman dan orang pertama yang pernah berlayar tanpa henti sendirian mengelilingi Amerika Utara dan Selatan, Matt Rutherford telah melihat banyak hal selama pelayarannya. Namun apa yang dilihatnya pada tahun 2013 saat berlayar di perairan Atlantik bersama rekannya sungguh luar biasa. Sekitar 1.287 km di lepas pantai Bermuda, tidak jauh dari segitiga Bermuda yang terkenal, mereka melihat sebuah kapal yang tampak bergerak dengan sendirinya. Layarnya tidak terkembang dan motornya tidak menyala. Para pelaut memutuskan untuk memeriksa apakah ada seseorang yang membutuhkan bantuan mereka di atas kapal. Jadi mereka bergerak mendekati kapal misterius itu. Sesampainya di sana, keadaan menjadi semakin aneh ketika mereka menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk hidup di kapal tersebut. Rutherford mulai merekam untuk mendokumentasikan penemuan mereka. Kapal itu terlihat sangat terbengkalai dan mereka berharap akan menemukan hal-hal yang cukup menakutkan di dalamnya. Namun, hal itu tidak menghentikan Rutherford untuk memeriksa kapal tersebut. Kapal yang ternyata bernama Wolfhound itu tampak seperti perahu kelas atas, mungkin berharga ratusan ribu dolar. Cukup aneh menemukannya terapung dengan sendirinya di tengah lautan. Sepertinya siapapun yang meninggalkannya pergi dengan terburu-buru. Ada pakaian dan barang-barang pribadi lainnya di seluruh kabin utama. Beberapa bagian langit-langit telah jatuh dan beberapa laci terbuka. Para pelaut pemberani itu memutuskan untuk menarik kapal hantu itu kembali ke Bermuda. Hal itu tidak mudah karena Wolfhound lebih besar dan lebih berat dari kapal mereka. Setelah berhari-hari di laut, para kru kapal kehabisan bahan bakar dan meminta sebuah kapal kargo yang lewat untuk berhenti dan memberi mereka bensin. Mereka terus menarik Wolfhound hingga tali penariknya melilit kemudi dan mereka menyadari bahwa mereka bisa terdampar di segitiga Bermuda. Jadi mereka harus meninggalkan kapal. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Wolfhound berakhir di tengah lautan mungkin akan tetap menjadi misteri. Rumornya kapal itu milik anggota Royal Irish Yacht Club. Kapal tersebut sedang melakukan pelayaran pertamanya dari Connecticut ke Bermuda dan kemudian Antigua. Kapal ini mengalami badai dahsyat sekitar 643 km jauhnya dari Delaware. Angin begitu kencang sehingga kapal pesiar itu mengalami 2 kali kandas. Sebuah kapal kargo Yunani menyelamatkan para kru. Mereka meninggalkan kapal dengan suar darurat menyala. Para awak kapal yang diselamatkan menceritakan bahwa mereka melihat kapal itu tenggelam, yang hanya menambah lebih banyak pertanyaan pada cerita tersebut. Bagaimana kapal itu bisa kembali ke permukaan? Apakah segitiga Bermuda ada hubungannya dengan itu? Christopher Columbus sendiri melaporkan beberapa aktivitas kompas yang tidak biasa yang terjadi di daerah misterius ini ketika dia sedang dalam perjalanan ke dunia baru. Terlepas dari cerita lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat yang menghilang di daerah tersebut, daerah ini tetap menjadi salah satu rute pelayaran yang paling banyak dilalui di dunia. Beberapa orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini memecahkan misteri segitiga Bermuda. Hal ini masuk akal karena semakin sibuk daerah tersebut, semakin banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Tapi sekali lagi, bukan jumlah orang hilang yang membuat tempat ini begitu misterius, melainkan kurangnya penjelasan dan reruntuhan kapal yang hilang untuk selamanya. Kapal pertama yang dikonfirmasi menghilang di segitiga Bermuda adalah USS Pickering. Pada tahun 1800, kapal ini berangkat dari Amerika Serikat menuju Hindia Barat. Kapal tersebut berlayar ke segitiga Bermuda bersama dengan 90 orang awaknya. Tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka sejak saat itu. Penjelasan yang populer adalah bahwa kapal tersebut dihantam badai. Tetapi karena tidak ada yang menemukan reruntuhan kapal, kita tidak akan pernah tahu pasti.
Kapal terbesar yang pernah menghilang di daerah misterius ini adalah USS Cyclops. Pada bulan Maret 1918 dengan membawa 306 awak, USS Cyclops meninggalkan Barbados dan kembali ke Baltimore. Kapal ini melewati segitiga Bermuda dalam perjalanannya dan menghilang begitu saja, atau lebih tepatnya ke dalam air. Cyclops tidak pernah mengirimkan sinyal bahaya dan menghilang tanpa penjelasan atau jejak apapun. Segitiga Bermuda bukanlah satu-satunya tempat di dunia di mana kapal hilang atau muncul kembali secara misterius. Salah satu kisah kapal hantu yang paling terkenal adalah SS Baichimo. Kapal kargo besar ini dibangun di Swedia. Pada tanggal 1 Oktober 1931, kapal ini terjebak dalam bongkahan es. Awak kapal memutuskan untuk menunggu dan berhasil membebaskan diri setelah beberapa hari. Hanya untuk terjebak lagi dalam waktu kurang dari seminggu. Kali ini mereka tidak berhasil keluar. Sebuah tim penyelamat pergi melalui udara untuk menyelamatkan 22 anggota kru. 15 orang lainnya bertahan di tempat penampungan kayu yang mereka bangun tidak jauh dari kapal. Rencana mereka adalah menunggu musim dingin dan kembali ke kapal. Pada akhir November, badai salju yang kuat menerjang daerah itu. Ketika badai itu berakhir, Baichimo tampaknya telah hilang bersama badai. Sang kapten memutuskan bahwa kapal itu pasti telah pecah dan tenggelam. Namun beberapa hari kemudian, seorang pemburu lokal memberitahu mereka bahwa dia telah melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru berhasil menemukan kapal tersebut dan mengambil kargo yang paling berharga dari palka kapal. Mereka sempat khawatir bahwa Baichimo tidak akan bisa bertahan melewati musim dingin yang berat itu, tapi ternyata kapal itu berhasil bertahan. Setelah esnya habis, kapal ini melayang dan akhirnya hanyut di sepanjang pantai Kanada dan Alaska. Banyak orang yang melaporkan melihat kapal hantu ini di lautan lepas. Beberapa bahkan mencoba menaikinya untuk menyelamatkan kapal tersebut. Tetapi cuaca tidak memungkinkan. Terakhir kali seseorang melihat SS Baichimo adalah pada tahun 1969, 38 tahun setelah para awaknya meninggalkan kapal tersebut. Kapal itu mungkin masih terapung-apung di suatu tempat di lautan. Kisah MV Hoita terjadi di Pasifik Selatan. Kapal ini awalnya adalah kapal pesiar mewah dari kayu. Setelah melayani selama 20 tahun untuk berbagai pemilik, kapal ini menjadi kapal dagang. Pada tahun 1959, kapal ini melakukan pelayaran dagang yang seharusnya berlangsung selama 2 hari. Ketika kapal ini tidak sampai ke tujuan tepat waktu, awalnya tidak ada yang khawatir karena banyak hal yang terjadi di perairan terbuka. Setelah 1 hari berikutnya dan tidak ada sinyal bahaya dari Hoita, jelaslah bahwa ada sesuatu yang serius yang terjadi dengannya. Ada 25 orang di kapal dan keluarga mereka ingin menemukan mereka. Kru pencarian dan penyelamatan bekerja keras selama 6 hari mencari kapal atau setidaknya reruntuhan kapal di area seluas hampir 259.000 km persegi yang 1,5 kali lebih besar dari Florida. Sayangnya, misi tersebut harus kembali tanpa hasil. Sepertinya Hoita telah menghilang tanpa jejak. Sebulan kemudian, sebuah kapal dagang lain melihat Hoita terombang-ambing di lautan, bermil-mil jauhnya dari rute semula. Dan tidak ada satupun awak kapal atau penumpang yang berada di kapal. Kargo kapal juga telah hilang. Sekoci-sekoci juga sudah tidak ada, jadi orang-orang pasti telah melarikan diri dari kapal dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Ternyata, para kru kapal telah berusaha mencari bantuan dengan menyetel radio ke saluran marabahaya internasional. Tetapi, kabel yang rusak tidak memungkinkan mereka mengirim sinyal lebih jauh dari 3 km. Sepertinya, ketika mereka meninggalkan kapal, para kru membawa buku catatan dan kami masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hoita. Anggota keluarga dari mereka yang berada di kapal masih mencari jawabannya. Seorang profesor menyatakan bahwa pasti ada pipa berkarat yang bocor dan membanjiri kapal. Tapi kemungkinan besar kita tidak akan pernah tahu pasti. Di Samudra Pasifik dekat Jepang terdapat area yang dijuluki Laut Iblis. Tempat ini diyakini sebagai salah satu dari 12 pusaran air di sekeliling bumi. Beberapa orang mengklaim bahwa pusaran air yang mengerikan memiliki hal-hal aneh yang terjadi di dalamnya. Karena tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat di sana daripada di tempat lain. Kapal paling terkenal yang menghilang di daerah tersebut adalah kapal patroli perikanan pada tahun 1952.
Kapal tersebut pergi ke sana untuk menyelidiki kapal-kapal yang hilang sebelumnya dan menghilang bersama dengan 31 orang awaknya. Para ilmuwan yang tidak percaya bahwa itu adalah penghilangan misterius menyalahkan letusan gunung berapi bawah laut atas apa yang terjadi. Di tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang untuk latihan rutin di sekitar segitiga Bermuda. Di tengah latihan, kelima pesawat itu dihantam hujan deras dan angin kencang, meskipun cuaca diperkirakan cerah. Para pilot menjadi sangat bingung dan melapor ke pangkalan lewat radio bahwa perlengkapan navigasi mereka telah berhenti bekerja. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah saat bahan bakar pesawat pertama berkurang di bawah 10 galon, kami semua bisa jatuh. Lalu, hening. Kelima pesawat dan 14 anggota krunya nggak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru di tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat keluar ke geladak kapal, dia melihat cahaya raksasa yang nggak mirip apapun yang pernah dilihatnya muncul di kejauhan. Columbus melihat kompasnya dan alat itu memberikan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena berbagai lembaga resmi menolak untuk mengakui kalau area itu benar-benar ada. Sebuah teori populer menyatakan gelombang raksasalah menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Oleh para ahli, fenomena ini disebut gelombang badai ekstrim. Gelombang ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di tempat yang sama dan menyebabkan gelombang besar tak terduga. Para saksi bilang gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam tiba-tiba dan tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda adalah titik lokasi dengan cuaca sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu hilang tak lama kemudian. Kalau berkedip, kamu bisa saja melewatkan momen itu. Hal ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan karena para pilot dan pelaut nggak tahu akan kedatangan cuaca buruk. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya peristiwa hilangnya alat transportasi itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai yang tersisa. Teori aneh lain yang mencoba memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang, begitu juga peralatan yang tak berfungsi, disebabkan oleh cahaya energi yang dilepaskan kristal energi khusus yang menggerakkan Atlantis. Meski kedengaran konyol, teori ini ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan ke Hindia Barat. Kapal itu berlayar melewati segitiga Bermuda dengan 90 awak kapal dan gak terdengar kabarnya lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Diyakini bahwa kapal itu tenggelam karena badai, tapi karena nggak ada bangkai yang ditemukan, kita nggak pernah tahu pasti. Saat 5 pesawat TBF Avenger hilang, diadakanlah operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda keberadaan pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah airboat PBM-5 Mariner. Airboat itu berangkat pukul 19.27 dan mengirim pesan radio 3 menit kemudian. Lalu tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Jejak airboat penyelamat maupun kelima pesawat Avenger itu juga musnah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan atas hilangnya pesawat dan airboat ini, tapi tak pernah ditemukan apapun. Area laut ini adalah salah satu rute pelayaran terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya fakta ini telah menjawab misteri itu. Secara statistik, makin sibuk areanya, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya kapal serta pesawat. Meski masuk akal, bukan frekuensi kehilangan itu yang menjadi penyebab misteri segitiga Bermuda, melainkan tiadanya penjelasan atau bangkai yang ditemukan. Di dasar laut, organisme yang terurai melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk sampai boom, meletus. Gas itu naik ke permukaan dan meledak. Jika kapal berada di salah satu area letusan ini, air akan sangat berkurang kepadatannya dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan.
Ilmuwan percaya ini bisa menjadi penyebab banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Meskipun teori ini sangat masuk akal, tampaknya sangat tidak mungkin. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan tidak ada pelepasan gas besar di area ini selama 15.000 tahun terakhir. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar laut yang bisa memicu semacam konflik antara keduanya. Ini bisa menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya terjadilah masalah navigasi. Wajar saja kalau perubahan apapun di dasar laut atau di medan magnet bumi akan sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Karena medan magnet terus-menerus bergerak, ada kemungkinan segitiga Bermuda juga terbawa. Sekarang, setelah tahu lokasi segitiga Bermuda, orang-orang mudah menghindarinya. Diduga segitiga ini bergerak ke timur bersama kutub magnetik, tapi ilmuwan belum bisa menjawab dengan persis di mana lokasinya dalam beberapa tahun. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Orang lain menduga ini semua tentang fenomena alam yang mengamuk. Ada segitiga lain di Danau Michigan. Seperti halnya yang ada di dekat Bermuda, segitiga Michigan memperoleh reputasi suram karena beberapa kasus kehilangan. Peristiwa pertama yang tercatat terjadi tahun 1679. Sebuah kapal besar, salah satu yang terbesar saat itu, memulai sebuah ekspedisi. Tapi begitu memasuki segitiga seram itu, kapal ini nggak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesawat hilang di titik segitiga ini. Biasanya langit sangat cerah di sana, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang enggak wajar di area itu. Sebagian mengaku melihat balok-balok es besar jatuh dari langit dan kru kapal bahkan berhasil mendapatkan satu balok es sebagai bukti kuat. Sementara itu, segitiga seram lainnya ada di area misteri Samudra Pasifik. Di selatan pesisir Jepang, gak jauh dari Tokyo, ada sebuah area tempat banyak kapal menemui takdirnya. Lenyap tak berbekas di perairan ini. Orang-orang menamakannya segitiga naga. Sebagian ilmuwan percaya penyebab anomali ini adalah perubahan lingkungan. Di dasar laut area segitiga Pasifik itu juga ditemukan metanahidrat konsentrasi tinggi. Kamu melenceng dari jalur awal dan berlayar ke arah yang salah. Ada Laut Karibia di dekat segitiga itu yang disertai pulau-pulau kecil. Dasar laut di sini nggak dalam. Kapal bisa memasuki perairan dangkal. Sekarang kapal terjebak di beting dan kamu nggak tahu di mana posisimu. Kalau kejadiannya di abad ke-21, kapten kapal akan bisa sampai ke pantai dengan memakai GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini kompas berfungsi dengan benar, karena sudah lama kutub utara bumi tidak berimpitan dengan kutub sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agonis itu ada di tempat yang jauh dari sini. Nggak ada masalah dengan navigasi, tapi entah kenapa disinilah kapal-kapal lenyap. Sebenarnya nggak cuma di sini sih, di seluruh Samudra Atlantik ada berbagai lokasi tempat banyak kapal menghilang. Segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar dari tempat-tempat semacam itu. Salah satu alasan utama kenapa banyak kapal hilang di sini adalah salah satu rute pelayaran paling populer di Atlantik adalah melalui segitiga Bermuda. Dan kalau ada makin banyak kapal di suatu tempat, bisa jadi makin banyak pula kecelakaan kapalnya. Sederhananya seperti itu. Lalu, keadaannya makin aneh. Teori-teori lain bilang ada celah ruang waktu di area ini. Kapal-kapal dan pesawat yang masuk ke dalam celah ini akan berakhir di masa lalu atau masa depan. Tapi karena alasan tertentu, nggak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan mitos ini. Nggak ada alasan untuk mendasari bahwa celah itu tersembunyi di suatu tempat di sini. Pangkalan peradaban luar bumi berlokasi di segitiga Bermuda. Para pengunjung dari galaksi lain mencuri kapal-kapal beserta krunya. Jadi tak seorang pun bisa menemukan bangkai kapal. Ini juga sebuah mitos populer yang nggak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kraken hidup di suatu tempat di dalam segitiga. Ini adalah cumi-cumi raksasa yang menenggelamkan kapal dan juga merupakan legenda yang saling diceritakan oleh para pelaut. Tapi cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman laut. Hewan ini bisa tumbuh sampai seukuran setengah gerbong kereta. Tapi belum pernah tercatat kasus di mana Kraken menenggelamkan kapal besar. Di area segitiga Bermuda, Kraken belum pernah terlihat. Orang-orang di masa lalu nggak tahu akan keberadaan makhluk ini. Jadi saat melihatnya untuk pertama kalinya, mereka menggambarkannya sebagai monster besar mengerikan.
Cumi-cumi raksasa termasuk makhluk yang paling sulit dipahami di bumi, dan ilmuwan harus memakai sonar untuk menemukannya. Hewan ini nggak suka meninggalkan kedalaman laut yang gelap dan kemungkinan akan takut terhadap bunyi kapal. Jadi, fakta ini harusnya mencoret cumi-cumi sebagai tersangka. Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah menghilang di segitiga Bermuda sejak pertengahan abad ke-19. Area ini gak tertera di semua peta konvensional dan gak masuk dalam wilayah resmi Samudra Atlantik. Perairan ini berada di dekat pantai tenggara Amerika Serikat dan masih banyak menyisakan ketakutan di kalangan pelaut. Karena nggak takut, kamu mau ngebuktiin kalau tempat ini cuma biasa-biasa aja. Kamu berlayar ke segitiga Bermuda dengan perahu kecil, sesampainya di tengah laut, kamu segera mematikan mesin dan menunggu. Beberapa jam kemudian, matahari mulai turun ke bawah cakrawala. Malam pun tiba, saat kamu mau kembali ke pantai, tiba-tiba suasananya menjadi sangat tenang. Kemudian terdengar kecipak air, dan saat kamu mengamati airnya, ratusan ikan berenang ke permukaan. Makhluk bertubuh besar telah bikin mereka kabur untuk nyari perlindungan. Kemudian muncul sesuatu dari dalam air. Setelah itu, kamu ngelihat 2 binar mata besar. Tentakel panjang mulai meraih perahumu. Jangan-jangan salah satu mitos paling nyeremin soal segitiga Bermuda emang beneran ada. Cumi-cumi raksasa menyeret kapalmu ke dalam air. Cerita tentang cumi-cumi ini muncul jauh lebih lama sebelum mitos segitiga Bermuda. Selama berabad-abad, pelaut dari Norwegia dan Greenland menghidupkan cerita Kraken, si raksasa laut yang mengerikan. Dalam cerita itu, Kraken bisa menghancurkan dek kapal dengan tentakel raksasanya, kemudian menyeretnya ke dalam air. Kehadiran makhluk ini nggak bisa dilacak karena Kraken mendekati korbannya bukan dari samping, melainkan dari bawah. Itu semua memang cuma kabar burung, tapi di abad ke-19, bukti ilmiah tentang keberadaan monster ini mulai mengemuka. Paruh cumi-cumi misterius ditemukan di pantai Denmark. Diameternya sekitar 7,6 cm atau seukuran telapak tangan manusia. Jadi udah jelas Kraken itu memang ada dan menjadi salah satu jenis cumi-cumi raksasa. Sejak saat itu, lebih dari 21 spesies cumi-cumi raksasa telah ditemukan. Tapi, rekaman video pertamanya berasal dari tahun 2004, tepatnya di perairan Atlantik Utara, gak jauh dari segitiga Bermuda. Ahli biologi kelautan memakai umpan untuk menarik cumi-cumi itu dari kedalaman laut, tubuhnya sepanjang 9 meter atau sekitar setengah gerbong kereta. Tiba-tiba hewan itu muncul dari kegelapan laut dan segera menyambar umpan. Tentakelnya mencengkram kuat-kuat. Setelah itu, banyak kasus penampakan cumi-cumi bisa dilihat via foto dan video. Cumi-cumi raksasa terdampar di pantai dan berenang melewati kapal. Menurut sejumlah catatan, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan berukuran 18 meter dan beratnya hampir 1 ton. Itu setara dengan bus besar. Sebagian ilmuwan meyakini cumi-cumi raksasa bisa tumbuh hingga 45,7 meter atau hampir 2 kali ukuran lapangan basket. Tapi tubuh besarnya belum cukup ampuh untuk menenggelamkan kapal. Untuk memuluskan aksinya, cumi-cumi perlu efek kejutan. Hewan ini muncul dari kedalaman laut, jadi nggak akan terlihat dari dek. Tapi, ia bisa melihat perahu dari kejauhan karena bola matanya paling besar di seluruh dunia. Ukurannya aja segede bola basket. Penglihatannya ini memungkinkan si cumi-cumi raksasa untuk mengamati mangsa dari area gelap di kejauhan. Kebanyakan makhluk hidup di bumi nggak akan bisa melihat dalam kondisi begini. Cumi-cumi itu melihat ke kapalmu dan menjadikanmu sebagai incaran. Ia segera mendekati perahumu dan menyerang dengan tentakel. Cumi-cumi punya 8 anggota gerak dan 2 tentakel panjang untuk memasukkan makanan ke mulut paruhnya. Lengan lainnya punya puluhan cangkir hisap yang penuh dengan gigi tajam. Gak ada yang bisa lepas dari cengkramannya. Cumi-cumi ini melilit perahumu dengan tentakelnya dan gigi di tiap lengannya mulai menggigiti dek. 2 tentakel panjang bisa langsung menarikmu saat kamu mencoba kabur. Cumi-cumi ini bisa bikin perahumu oleng dan mulai tenggelam. Saat nyoba memberontak dari 2 tentakel panjang itu, kamu malah tersungkur. 8 lengannya mencengkeramu kuat-kuat dan kamu bisa mendengar lambung perahumu mulai retak. Tubuhmu terbilang besar, tapi ia masih belum bisa menenggelamkan benda logam besar.
Jadi kemungkinan cumi-cumi raksasa juga nggak bisa menenggelamkan kapal besar yang menghilang di segitiga Bermuda. Akhirnya monster itu mulai berenang ke dasar laut dan kali ini kamu beruntung. Tapi kalau diserang 2 ekor sekaligus, kemungkinan besar kamu nggak akan selamat. Keberadaan cumi-cumi raksasa telah terbukti lebih dari 150 tahun lalu, tapi masih sedikit yang diketahui. Apalagi mereka termasuk hewan yang paling sulit ditemui di seluruh dunia. Mereka berenang cepat dan lebih sering berada di kedalaman 396 sampai 914 meter. Untuk sampai ke situ, kita perlu kapal selam canggih dan peralatan besar yang menghasilkan banyak suara. Cumi-cumi akan segera mendengarnya dan buru-buru kabur. Para ilmuwan masih belum mengetahui perilaku, kehidupan sosial, kebiasaan, atau jarak renang mereka pada siang hari. Terlebih lagi, kita nggak tahu jumlah cumi-cumi seperti ini yang ada di bawah sana. Lautan kita baru terjamah 5%-nya aja dan kemungkinan ada jutaan cumi-cumi raksasa yang berenang di dalamnya. Semisal, ada ratusan tentakel raksasa yang mencengkram sekelompok kapal yang berlayar melalui segitiga Bermuda beberapa abad yang lalu, berarti mereka bisa menenggelamkan satu armada sekaligus karena kapalnya lebih ringan dan cuma terbuat dari kayu. Cumi-cumi melilitkan tentakelnya yang kuat pada dek sambil melubangi badan kapal dengan paruh tajam. Cangkir hisap bergigi bisa matahin tiang dan merobek layar. Air membanjiri lambung kapal dan perlahan naik ke dek. Kapal pun tenggelam cuma dalam hitungan menit. Korban selamat yang berhasil sampai di pantai langsung nginfoin soal monster besar itu. Dari sinilah muncul legenda Kraken. Untuk saat ini, udah ada teknologi sonar dan peralatan pemantau laut. Kamu nyalain mesin perahu untuk kembali ke pantai, tapi kemudian muncul sekitar 30 tentakel yang menggapaimu dari dalam air. 3 cumi-cumi raksasa mencengkram perahumu dari semua sisi, kemudian menarikmu. Duh, gimana nih? Kamu nggak bisa kabur. Ada mata hitam yang menatap langsung ke arahmu. Dan saat itu juga kamu nemu solusinya. Cumi-cumi menghabiskan seluruh hidupnya dalam gelap dan nggak suka dengan cahaya. Dan kamu punya roket sinyal, lalu kamu memakainya untuk menakut-nakuti semua monster itu. Ketiga cumi-cumi tadi menyelam lagi ke dalam air, tapi ternyata balik lagi. Kamu melepaskan sejumlah roket ke laut dan menjerit ketakutan. Lampu merah menerangi kegelapan laut dan kamu ngeliat tentakelnya bergerak-gerak. Mereka berenang menjauh untuk nyari aman dan dengan kecepatan penuh, kamu berlayar ke pantai dan melepas semua sinyal kebakaran ke air. Kamu gak mau ngasih celah ke cumi-cumi itu lagi. Akhirnya, kamu udah nyampe di darat dan gak mau lagi datang ke tempat ini. Tapi cumi-cumi raksasa nggak cuma ada di segitiga Bermuda, mereka dijumpai di seluruh lautan di dunia ini. Mungkin cumi-cumi raksasa udah jadi biang kerok atas hilangnya banyak kapal, tapi hal ini nggak bikin segitiga Bermuda menjadi unik. Perahu dan kapal kargo bisa menghilang di seluruh kawasan Atlantik. Segitiga ini juga nggak masuk dalam 10 tempat yang paling berbahaya. Apalagi kawasan ini termasuk salah satu rute pelayaran yang paling populer yang melintasi Samudra Atlantik. Kalau kapalnya banyak, yang tenggelam juga makin banyak. Tapi sejumlah ilmuwan meyakini kapal ini tenggelam karena badai dan angin yang kuat. Kawasan Bermuda punya tekanan tinggi yang bisa menggerakkan badai ke arahnya. Ombaknya juga sangat tinggi dan bisa menggulingkan kapal. Guntur dan kilatan yang terus terjadi bisa mematikan pesawat. Medan magnet bumi melemah di lokasi segitiga ini. Area ini berfungsi sebagai perisai yang memantulkan partikel surya. Di sini, radiasi matahari melewati lapisan atas atmosfer dan bisa berdampak negatif pada pengoperasian perangkat elektronik yang ada. Selain itu, ada teori yang menyatakan kalau segitiga Bermuda merupakan pusat anomali magnetik. Lalu para ilmuwan menganalisis peta magnetik di wilayah ini, tapi belum menemukan keanehan. 10 April 1912, kamu sudah berdiri di kota pelabuhan kecil di tepi Samudra Atlantik. Kamu dan ratusan orang lainnya sedang bersiap-siap menaiki kapal megah super besar. Ukurannya 3 kali tinggi patung Liberty. Kapal ini diyakini sebagai alat transportasi air termutakhir di zamannya dan gak akan bisa tenggelam. Dari luar, kamu bisa melihat ratusan jendela kabin di dekat dek dan tulisan Titanic di lambung kapalnya yang perkasa. Hari itu, kapal megah ini memulai perjalanan perdana dan terakhirnya dari Southampton menuju New York. Tapi kali ini, kamu akan menyimak kisah lain. Anggota kru mengumumkan perjalanan Titanic akan segera dimulai. Kapal pun angkat sau dari Afrika ke Bermuda.
Dan penyebab dari kehancurannya bukan lagi gunung es. Selama 4 hari, Titanic berlayar menyusuri perairan Atlantik Utara. Mentarinya sangat terik, dan para penumpang lebih banyak berleha-leha di dalam kapal. Di senja hari, angin sepoi-sepoi menerpa lautan, dan seluruh penumpang berdiri di dek sambil menyaksikan pemandangan langit yang merah merekah. 15 April, tengah malam. Kamu duduk di kabin sambil baca buku. Di jam segini, biasanya kamu sudah tidur, tapi kali ini kamu masih asik membaca. Setelah menutup buku, kamu mulai berkeliling kabin. Rupanya, seseorang sedang mengawasimu. Kamu bangkit dengan keringat dingin. Rasa gelisah mulai menjalarimu, dan tubuhmu seketika bergidik. Dari jendela kabin, kamu bisa lihat air laut terus saja menerjang kapal. Kabut tebal menggantung di angkasa luas. Kamu langsung keluar dari kabinmu. Sejumlah orang juga meninggalkan kamar karena tahu ada bahaya yang mengintai. Mereka mencoba menanyaimu, tapi kamu sendiri juga nggak tahu apa-apa. Tanpa buang-buang waktu, kamu naik ke dek untuk ngecek situasi yang terjadi. Tiba-tiba, kamu tersungkur oleh dorongan kuat. Bunyi gemuruh memenuhi seisi Titanic, dan saat kamu bangkit, makin banyak orang keluar dari kabin. Di tengah tangga, kamu berpapasan dengan anggota kru. Mulutnya cuma diam, tapi ekspresi mukanya kelihatan sangat ketakutan. Sesampainya di atas dek, kamu malah kesulitan melihat sekeliling. Kabut tebal dan lembab telah melingkupi seluruh kapal. Sejumlah penumpang mulai memegangi kepala mereka, seolah-olah terserang sakit kepala. Saat melihat sang kapten, kamu langsung menanyakan kondisi yang sedang terjadi. Dan dia cuma menjawab kalau dia nggak bisa mendeteksi lokasi pasti kapalnya sendiri. Tangannya masih memegang kompas yang bergerak nggak karuan. Jelas nggak bisa dipakai sebagai penunjuk arah tuh. Tapi menariknya, nama segitiga Bermuda belum dicetuskan sebelum tahun 1964. Dan laporan pertama soal kapal yang tiba-tiba hilang di area ini berasal dari pertengahan abad ke-19. Kapalmu terus melaju, dan kamu terus berusaha berdiri tegak. Loh, kapalnya kayak baru aja ditabrak objek besar ya? Kamu langsung menuju tepi geladak untuk ngecek lautnya. Di antara kabut putih terlihat sirip hiu besar. Dan meski tubuhnya baru kelihatan sebagian, kamu sudah bisa memprediksi kalau ukurannya kurang lebih sepanjang satu gerbong kereta. Hiu itu mulai menjauh, tapi sesaat kemudian siripnya muncul lagi dan terus mendekati kapal. Kemudian, hewan buas ini mengoyak lambung kapal dengan rahang jumbonya. Dek mulai bergetar dan mengeluarkan bunyi gemeretak. Wah, pemangsa besar ini pasti telah melubangi lambung Titanic. Dan satu-satunya hewan yang punya kekuatan ini hanyalah Megalodon. Predator laut purba yang panjangnya hampir 20 meter ini gak punya saingan di lautan. Dia menempati puncak rantai makanan. Hiu purba ini diyakini telah punah jutaan tahun silam, tapi lautan kita baru terjamah 5%-nya saja. Jadi, sang penguasa laut hidup dan berenang di perairan misterius segitiga Bermuda. Semua penumpang dan awak kapal mulai panik. Mereka berlarian menuju dek atas dari dek bawah. Titanic mulai oleng dan perlahan tenggelam. Mereka berebut sekoci, tapi nggak ada yang berani menaikinya karena monster purba raksasa itu ada di dekat kapal. Haluan kapal terus terdorong ke bawah air, dan kamu berdiri di sisi kiri geladak menyaksikan Megalodon mulai mengoyak bagian lambung yang terbuat dari besi. Kamu segera menginfokan penumpang yang berdiri di buritan kalau si Megalodon lagi asik sendiri. Dengan begini, mereka akan bisa melakukan evakuasi. Perahu penyelamat pertama dan penumpangnya mulai turun di atas air. Sebagian penumpang malah langsung nyebur ke laut. Untung air di situ jauh lebih hangat dari perairan yang menenggelamkan Titanic. Setelah pakai jaket pelampung, kamu juga ikut nyebur. Megalodon menerjang kapal dan terus menenggelamkannya ke bawah air. Bau dapur Titanic pasti telah menarik perhatiannya. Kamu terombang-ambing di antara kapal dan sekoci. Lalu, kabut pun menyingsing. Bintang dan rembulan kemudian menerangi laut kembali. Sejumlah orang membantumu naik ke kapal penyelamat. Mereka tak henti-hentinya berusaha mendayung agar bisa menjauhi kapal karam itu. Dan si hiu raksasa masih berenang mengitari Titanic. Tapi rupanya ada hal lain yang lebih membuatnya tertarik. Sang predator mulai menjauh. Lebih dari setengah bagian kapal sudah terendam air dan sisanya kelihatan seperti lilin yang menjulang di atas air.
Laut mulai tenang dan langit begitu cerah. Tanpa awan maupun angin, di belakang Titanic, ombak besar mulai bergulung-gulung. Tingginya sekitar 15 meter atau setinggi gedung berlantai 5. Gelombang ini kemudian menghempaskan kapal seakan cuma terbuat dari helaian kertas. Tapi tiba-tiba saja, gelombang ini lenyap tak berbekas, sama seperti saat pertama kali datang. Nah, kamu baru saja menyaksikan rock wave. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Jadi gelombang dahsyat ini tiba-tiba muncul, menenggelamkan kapal, lalu hilang tanpa jejak. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Tapi menurut teori yang paling populer, gelombang ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Dalam kondisi tertentu, gelombang akan terakumulasi dan bertukar energi kinetik. Di antara semua gelombang tersebut, ada satu gelombang vampir yang menyerap energi. Nah, setelah energinya terakumulasi, muncullah gelombang besar, kemudian menghempaskan semua energi tadi. Sebagian orang meyakini hilangnya kapal yang sering terjadi di segitiga Bermuda disebabkan rock wave. Semua penumpang terlihat tenang dan pancaran suar menghiasi langit. Sirip segitiga Megalodon sesekali muncul di permukaan laut, kemudian terus mendekatimu. Ukurannya sebesar perahu layar. Kamu pun langsung mendayung kapal sekuatmu dan sejumlah orang berteriak minta tolong. Di situasi seperti ini, kamu nggak bisa melarikan diri. Monster legendaris ini terus saja mepet ke kapalmu. Kepalanya mengintip dari bawah air. Rahang besarnya menganga lebar, memamerkan ratusan gigi tajam. Tapi giginya aja seukuran telapak tangan. Sudah pasti perahumu akan muat masuk ke mulutnya, dan kamu bisa ditelan bulat-bulat. Hiu itu berhenti, lalu menutup mulutnya di dekat perahu. Air di sekitar tubuhnya langsung menggelagak naik turun. Dari kedalaman laut, sejumlah tentakel raksasa mulai menyerang dan membelit Megalodon. Tentakel itu menarik si hiu purba ke bawah air. Dari arah samping, terlihat cahaya ungu dengan kombinasi cincin hitam di tengahnya. Penumpang lain juga memperhatikan. Orang-orang mulai berteriak, "Makhluk itu melihat kita!" Jerit seorang wanita. Setelah 1 detik, kamu merinding dan menggigil. Cahaya ungu ini adalah mata, dan lingkaran hitam itu adalah pupilnya. Makhluk yang melihatmu itu berukuran sangat besar hingga Titanic cuma kelihatan seperti sebutir beras. Inilah Kraken, cumi-cumi raksasa, monster purba yang diyakini telah menenggelamkan ratusan kapal. Tapi keberadaannya belum bisa dibuktikan oleh siapapun. Untungnya, perahu yang kamu naiki terlalu kecil untuk menarik perhatian Kraken. Dan matanya kemudian bergerak menjauh. Tentakel besarnya menarik Megalodon yang bergeliat ke kedalaman laut. 1 jam telah berlalu dan kapal pesiar besar lainnya tiba di bangkai kapal Titanic. Semua penumpang berhasil diselamatkan. Setelah melihat kembali ke laut yang tenang, kamu menaiki kapal penyelamat. Gak lagi-lagi deh melakukan perjalanan laut lagi, janjimu dalam hati.